Baiklah, terima kasih Mbak Mutiara yang sudah menemenin. Biasanya saya yang nemenin, sekarang saya ditugaskan untuk memberikan materi ini, gantian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah dibuka oleh Mbak Mutiara kelas kita pada siang ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Mutiara barusan, saya Debbie Sandra, pengelola pengadaan, ya, saya fungsional pengadaan dari Kementerian Kesehatan, tepatnya di Rumah Sakit Damil Padang. Seperti yang disampaikan tadi, kompetensi saya fasilitator, pendamping kontrak, asesor, juga salah satu tim. Saya salah satu pendiri dari Ikatan Profesi Pengelola Pengadaan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan pengelola pengadaan di pemerintahan nanti dapat kembali berjumpa dengan saya. Sekali-sekali memang saya sebagai moderator, sekali-sekali juga jadi narasumber ya, gantian. Baik Bapak Ibu semua, kalau pengalaman saya di pengadaan itu tentang kompetensi kita kali ini yang kita bicarakan, yaitu kompetensi 13. Kita akan sharing di sini, sharing pengalaman, terus apa impact-nya, ya, apa impact-nya terhadap pekerjaan proyek nantinya gara-gara penjelasan dokumen pengadaan ini. Nanti akan kita kupas ya. Saya akan juga memberikan pengalaman saya. Saya pernah menjadi pejabat pengadaan, juga pernah menyampaikan penjelasan. Saya juga pernah menjadi pokja pemilihan, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Dan terakhir saya pernah menjabat sebagai kepala unit layanan pengadaan. Jadi dalam menyampaikan penjelasan dokumen pengadaan ini sangat banyak sih sebenarnya pengalaman. Nanti kita bersama Bapak Ibu juga bisa kita sharing pengalaman, ya, apa yang terjadi pada saat itu dan harusnya seperti apa itu. Oke. Ini sebenarnya adalah kompetensi 13 ini adalah kompetensi kalau menurut saya sih yang ringan gitu, yang santai-santai sekali lah kita diskusinya ya Bapak Ibu ya. Karena ini sebenarnya kompetensi-kompetensi ini tentu pasti berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang sudah kita miliki atau sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Artinya di sini sebenarnya kita di sini mengkomunikasikan sebenarnya, mengkomunikasikan kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari si owner ya kepada calon atau calon penyedia atau calon supplier kita. Nah, kita yang berfungsi di sini mengkomunikasikan bagaimana calon supplier kita atau calon penyedia kita itu mempunyai pandangan yang sama, visi yang sama, atau satu persepsi yang sama terhadap kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh owner, ya, berarti oleh instansi yang mempunyai proyek. Nah, sepertinya hanya di situ. Cuman nanti di sini dalam kompetensi ini sebenarnya diawali nanti bagaimana kita melakukan perencanaan strategi komunikasi, ya, strategi komunikasi, bagaimana menyampaikan undangan. Terus bagaimana caranya kita memberikan penjelasan atau mengkomunikasikan kebutuhan barang dan jasa tersebut. Setelah itu tindak lanjutnya seperti apa? Nah, tindak lanjut itu seperti berita acaranya, apakah tindak lanjutnya akan dilakukan perubahan atau tidak. Nah, bagaimana nanti? Jadi strategi komunikasi ini sebenarnya sangat berhubungan dengan materi-materi kita kemarin. Sangat berhubungan dengan supplier analis, sangat berhubungan dengan market analis, ya. Nah, market analysis dan supplier analis itu sangat-sangat dibutuhkan dari sini karena bagaimana cara kita menyampaikan penjelasan ini atau bagaimana cara kita mengundang calon penyedia akhirnya tepat sasaran tergantung dari strategi-strategi supplier analysis atau market analysis yang sudah kita lakukan pada materi-materi sebelumnya.
Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada materi, tentu apa sih harusnya yang harus kita dapatkan, ya, target yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan pembahasan materi ini. Targetnya seperti apa? Seperti sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Artinya di sini kita, ya, nanti sebagai spesialis procurement spesialis itu kita mampu bagaimana kita cara mengundang penyedia yang memiliki kompetensi yang sesuai. Terus kita mampu merencanakan bagaimana kita mengkomunikasikan atau memberikan penjelasan dokumen pengadaan yang sudah kita buat secara tepat dan efektif. Nah, setelah itu kita mampu melakukan tindak lanjutnya dari penjelasan dokumen atau dari penyamaan persepsi yang dilakukan saat melakukan pemberian penjelasan ini. Seperti itu ya. Ini kalau tujuan khususnya, artinya setelah kita melakukan pemberian penjelasan ini, kita diharapkan ya, kita setelah melakukan membahas UK dari 13 ini, yang pertama kita mampu bagaimana cara mengundang penyedia yang tepat sesuai dengan strategi pengadaan dari rencana pelaksanaan pengadaan dari dokumen yang disampaikan oleh PPK. Setelah itu kita dapat menjelaskan tentang dokumen pengadaan yang sudah kita buat, ya, atau apa sih maksudnya sebenarnya dari dokumen itu menyamakan persepsinya. Setelah itu bagaimana kita melakukan penjelasan, bagaimana kita melaksanakan ya penjelasan tersebut, terus kita menyusun berita acara, terus bagaimana kita melakukan tindakan membuat adendum atau segala macamnya. Setelah itu baru kita melaksanakan penjelasan itu dengan ini. Sebenarnya di dalam UK ini memang benar-benar teknis, kita harus mampu seperti itu. Cuma sebenarnya ini adalah kebanyakan dari ilmu komunikasi sebenarnya Bapak Ibu ya, mengkomunikasikan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh owner kepada calon penyedia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lihat keterkaitan dengan unit kerja sebelumnya. Artinya unit kompetensi 13 ini sangat terkait dengan unit kompetensi memilih penyedia. Artinya kita menyampaikan penjelasan ini tentu harus melihat dulu penyedia yang dipilih itu nanti ruang lingkupnya di penyedia mana, sektor mana yang akan kita tuju ini sebenarnya. Setelah itu akan terkait juga dengan UK menyusun kebutuhan. Artinya beda kebutuhan pasti lingkup penyedianya juga akan berbeda, ya. Setelah itu menyusun dokumen pemilihan pasti akan terkait semua UK tersebut. Akhirnya kita akan menyampaikan penjelasan. Artinya penjelasan yang kita lakukan saat ini dalam UK 13 adalah menjelaskan, mengkomunikasikan terhadap dokumen pengadaan, terhadap kebutuhan pengadaan barang dan jasa, dan terhadap bagaimana cara-cara dan penilaian dari penyedia atau supplier appraisal ya, kalau itu di pelaksanaan di luar pemerintahan biasanya ya. Nah, coba Bapak Ibu dari judul dulu kita lihat, ini ada menjelaskan. Ya, materi kita sebenarnya kan memberikan penjelasan. Ya, saya ingin membedakan ini karena ini merupakan pengalaman nih sebenarnya. Salah satunya menjelaskan. Menjelaskan itu sebenarnya ada explain ya, berarti menjelaskan, menerangkan, memaparkan, menegaskan. Ini berbeda dengan memberi jawaban. Nah, ini biasanya nih pelaku pengadaan ya, baik itu di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan ya, sebagai panitia pengadaan, ini harus dibedakan. Menjelaskan dengan memberikan jawaban. Kalau kita menjelaskan sudah pasti ya, ini Bapak Ibu sudah expert semua ini dengan harfiah bahasa ya. Kalau menjelaskan artinya tanpa bertanya pun ya, tanpa calon penyedia bertanya pun kita harus memberikan penjelasan.
Artinya gitu, harus kita menerangkan, harus kita memaparkan, harus kita menegaskan hal-hal penting di dalam dokumen pengadaan barang dan jasa atau dokumen pemilihan yang telah dibuat. Beda dengan kata-kata memberi jawaban, ya kan? Beda dengan kata-kata memberi jawaban. Kalau memberi jawaban sudah jelas, apabila ada pertanyaan, itu kita jawab. Ya, artinya di situ adalah kita menjawab atas pertanyaan atau menjawab kritikan atau membalas atau hanya menanggapi. Tanpa ada pertanyaan, kita tidak memberikan jawaban. Itu kan? Nah, perbedaan ini dulu nih. Karena ini merupakan banyak kebanyakan dari teman-teman itu juga beberapa pengalaman saya itu di dalam mengelola unit layanan pengadaan itu ada kesalahan persepsi bagaimana apa itu menjelaskan dan bagaimana apa itu memberi jawaban. Nah, ini harus dilihat dulu nih. Nah, ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Ini adalah satu paket pengadaan. Ini contohnya pada pelaksanaan tender ya. Ini dalam melaksanakan unwizing ya, lama ya pemberian penjelasan. Sebenarnya kalau dilihat dari kata-kata unwizing itu kan berasal bukan dari bahasa Inggris ya, bukan juga berasal dari bahasa Indonesia yang dipakai. Tetapi sebenarnya itu adalah dari bahasa Belanda, ya, yaitu ya artinya yaitu seperti tadi memaparkan ya, itu unwizing. Nah, coba kita lihat nih paparannya ini nih di slide kita ini. Ini sebenarnya dia memberikan penjelasan. Waktu yang diberikan adalah untuk memberikan penjelasan. Namun apa? Tidak ada satupun penjelasan yang disampaikan di dalam LPC ini, ya kan? Nah, ini kalau saya analisa, mindset dari pengelola pengadaan ini adalah memberikan jawaban, ya kan? Karena tidak ada yang bertanya, makanya tidak ada yang dijawab. Ya, nah itu perbedaannya. Nah, seperti ini. Jadi memang ini tidak dilakukan pemberian penjelasan sebenarnya, ya kan? Karena pokjanya atau pengelola pengadaannya hanya menunggu pertanyaan. Nah, kita lihat ini juga, Bapak dan Ibu. Coba dilihat di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dari penyedia. Nah, ini banyak mengenai ini contoh nih. Ini harusnya ini saya minta maaf nih bagi kelompok kerjanya ketahuan ya. Kelompok kerjanya ketahuan yang saya ambil contoh ya. Nah, sebenarnya tidak menyalahkan juga, tapi hanya memperlihatkan informasinya yang dilakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini ada pertanyaan, bla 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 bla, panjang sekali pertanyaannya. Tapi lihat jawaban dari Pokja, ya kan? Pokjanya menjawab seperti contoh ini bahwa penggunaan personel bersertifikat SKA yang tercantum di dalam kerangka acuan kerja disusun oleh PPK sesuai dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pekerjaan. Simple, ya kan? Nah, coba kita lihat yang pertanyaan yang kedua juga dijawab seperti apa? Kualifikasi tenaga untuk paket pekerjaan ini sesuai yang tercantum dalam KAK terbaru. Hanya menjawab, bukan menjelaskan. Ya, nah ini tadi esensi yang tadi. Apa itu menjelaskan dan apa itu menjawab, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ada yang disampaikan oleh beberapa teman-teman. Ada yang menyatakan begini, kalau pandangan pertama begitu menggoda kan gitu ya. Nah, sama juga dengan ini, dengan tender kita, misalnya dengan pemberi penjelasan, komunikasi pertama itu sangat menggoda dan selanjutnya terserah Anda. Seperti itu kan? Nah, seperti itu. Jadi awal komunikasi ini sebenarnya ini adalah pemberian penjelasan ini adalah awal komunikasi dari yang mewakili owner dalam melakukan bagaimana komunikasi dengan calon penyedia, ya. Akhirnya nanti akan berujung kemana? Akan berujung kepada pelaksanaan pekerjaan. Kalau komunikasi kita ini baik, Bapak dan Ibu, nanti ini sudah merupakan sesuatu indikatornya bahwa akan mencapai keberhasilan di dalam pelaksanaan proyek, ya.
Saya mengutip sedikit mungkin jurnal dari teman-teman itu penelitian itu dari jurnal Rekayasa Manajemen Konstruksi yang dengan judul Pengaruh Manajemen Komunikasi Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. Nah, itu kebetulan itu dilakukan penelitiannya itu di Kota Surabaya. Yang akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa perencanaan komunikasi, ya, distribusi informasi, laporan kinerja informasi sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi. Nah, itu contohnya yang penelitian yang sudah dilakukan terhadap apa sih pengaruh komunikasi awal. Nah, gini ya. Sebenarnya kita memberikan penjelasan ini adalah komunikasi awal kepada penyedia kita nantinya. Nah, coba kita lihat juga ini Bapak dan Ibu. Contoh ya. Contoh. Ini contohnya nih. Nah, ini saya ambil dari tender juga nih. Coba lihat. Ini adalah pemberian penjelasan. Tanpa ditanya pun sudah dijelaskan. Ya kan? Tanpa ditanya sudah dipaparkan. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan pemberian penjelasan. Ya kan? Dipaparkan. Jadi hal-hal penting terkait dengan tender kita, baik itu mengenai syarat penyedia, ya, klausul-klausul di dalam kontrak, terus bagaimana cara penilaian kualifikasi di dalam dokumen pemilihan, itu harus diterangkan. Artinya Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang penting, yang krusial sekali, yang harus disampaikan, ya. Karena begini, hal-hal kecil, sebenarnya hal-hal kecil itu yang penting. Sama seperti kalau kita tersandung pasti karena hal kecil ya. Nah, begini juga sebenarnya dengan kasus bagaimana kita menyampaikan informasi terhadap kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari yang pemilik proyek. Seperti itu. Artinya ada hal-hal penting yang kecil, tetapi itu sangat berpengaruh sekali di dalam pelaksanaan pemilihan maupun di dalam pelaksanaan proyek tender kita nantinya. Nah, inilah yang harus kita komunikasikan dengan calon penyedia atau peserta tender, ya. Dan akhirnya peserta tender itu akan berminat untuk masuk kepada berkompetensi di dalam pemilihan penyedia kita, juga akhirnya akan satu persepsi bagaimana cara menyusun penawaran yang baik, akhirnya kita akan mendapatkan penawaran yang sesuai yang kita harapkan, seperti itu. Yang terbaik lah ya, yang value for money yang terpenuhi, seperti itu. Mbak Mutiara, sepertinya ada dua orang yang ingin bertanya, yang ingin diskusi. Saya persilakan sebelum masuk kepada materi inti. Ini ada dari Pak Muhammad Iqbal. Apakah saat pemberian penjelasan bisa dilakukan perubahan lingkup pekerjaan sehingga disepakati dengan seluruh bidder, penawar? Nah, Pak Iksan ya? Bukan, di kolom Q&A, Pak Muhammad Iqbal. Oh ya Pak Iqbal. Penjelasan itu bisa nggak berubah gitu lingkup? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti dari materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, ya, itu kan ada siapa sih pemilik yang bertanggung jawab sebenarnya terhadap masing-masing dokumen, isi dari dokumen pengadaan kita atau isi dari dokumen pemilihan kita, ya kan? Di situ kan ada draft kontrak di sana, ya kan? Di situ juga ada syarat-syarat barang atau jasa, ya, itu adalah spesifikasi, ya, atau itu adalah kerangka acuan kerja, ya kan? Nah, selanjutnya juga draft kontrak juga ada di sana kan, bagaimana SSKK, SSUK, ya. Nah, artinya yang pemilik yang bertanggung jawab itu, yang menyetujui itu perubahan tetap adalah yang si bertanggung jawab, yang mempunyai, ya. Artinya adalah si PPK. Ya, artinya kalau di dalam penyamaan persepsi itu ada sekiranya perubahan, ya, perubahan, artinya itu
harus disetujui dulu oleh si yang bertanggung jawab tadi. Artinya kalau misalnya spesifikasi itu ada kesalahan ya, artinya juga harus minta izin dulu nih pada yang mempunyai dokumen untuk merubahnya, seperti itu. Artinya bisa saja, jawabannya bisa saja terjadi perubahan, ya. Bisa saja terjadi perubahan di dalam melakukan unusing. Tergantung nanti perubahannya apa. Karena apa? Karena fungsi dari kita melakukan penjelasan ini ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah koreksi, ya kan? Salah satunya adalah mengkoreksi dari dokumen pemilihan yang sudah ditetapkan, yang sudah diumumkan. Nah, bisa jadi ada kesalahan yang dilakukan di dalam dokumen, bisa jadi itu. Nah, itulah yang harus disamakan persepsinya. Seperti itu ya Bapak ya. Artinya bisa saja. Nah, cuma bagaimana cara kita merubahnya, bagaimana itu juga harus, bagaimana kita melakukan adendum itu juga ada prosedurnya seperti itu. Tidak saja, oh kita sebagai panitia pengadaan atau sebagai pokja pemilihan bisa saja merubah-rubahnya. Waktu itu tidak bisa gitu. Tapi tetap harus adanya persetujuan, ya harus adanya persetujuan dari yang si bertanggung jawab terhadap dokumen itu. Kalau misalnya draft kontrak, spesifikasi itu adalah tanggung jawab atau milik dari pejabat pembuat komitmen. Artinya kalau berubah harus kita minta persetujuan dulu seperti itu. Mbak Mutiara sepertinya mungkin ada yang mau bertanya, mungkin itu sepertinya ada yang udah ngangkat tangan. Saya nggak tahu cara meng-unmute-nya harus dari Mbak Rahmi. Oh seperti itu ya. Semoga Mbak Rahmi bisa ya. Iya kalau belajar ya. Saya juga bingung gimana caranya nge-unmute gitu. Oke, kalau begitu saya selesaikan dulu kali materinya sedikit ya. Karena materi kita ini sebenarnya materi santai-santai aja ya Bapak Ibu ya. Nah. Iya. Sebelum kita menyusun rencana bagaimana kita akan melakukan pemberian penjelasan, tentu kita tetap akan kembali lagi strategi itu, melihat strategi dari penyegaran ya, jenis pengadaan barang dan jasa apa, terus pengelompokan pengadaan barang dan jasanya, ya kan Bapak Ibu ya. Nah kita sebelum melakukan itu pasti akan kembali lagi. Karena apa? Karena ini berpengaruh nanti, berpengaruh di sektor mana akan kita umumkan, di sektor mana, ya di sektor mana pengumuman ini akan kita buat, di mana undangan ini akan kita sampaikan, dan bagaimana strategi kita dalam melakukan undangan tersebut. Nah, kan bisa jadi undangan itu berlaku umum gitu ya, undangan berlaku umum, tetapi itu ada syarat-syaratnya yang dapat diikuti. Tapi juga ada undangan itu berbentuk khusus ya. Khusus itu misalkan sudah ada vendor management system. Artinya yang kita undang itu adalah memang hanya lingkup di vendor management system yang sudah masuk di dalam VMS aja. Nah, namun ada juga harus kita umumkan bahwa kita akan mengundang mereka seperti itu. Jadi jenis-jenis pengadaan barang dan jasa ini juga sangat berpengaruh bagaimana cara kita melakukan pemberian penjelasan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita diskusikan di materi-materi yang sebelumnya. Kalau kita bahas lagi nanti Bapak Ibunya bosan ya membahas analyze market ya, supplier analyze kan, tetap akan membahas itu juga kan. Ini juga kita dapatkan di materi-materi sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga nih mengetahui sebelum kita mengundang itu tentu harus mengetahui ya, mengetahui jumlah penyediaannya berapa, rantai pasoknya bagaimana, yang tadi supplier analyze ya, itu harus kita lakukan, tingkat persaingan dan segala macamnya. Saya akan bagaimana seperti gini. Contohnya kalau kita memancing lah ya. Kalau kita memancing, tujuan kita itu mendapatkan ikan tuna, ya kan? Ikan tuna. Artinya bagaimana model pancingnya, ya kan? Bagaimana umpannya,
itu harus kita tentukan, atau di mana akan kita lakukan pemancingan itu. Apakah di danau atau segala macam. Nggak mungkin kalau ikan tuna salah tempat, di danau kita pancingnya, ya kan? Kalau ikan tuna tidak mungkin kita memancingnya dengan pelet aja, pasti dengan ikan seperti itu. Cara mancingnya. Sebenarnya menjelaskan itu dalam tahap kita melakukan ini identifikasi penyedia seperti itu ya, analis market gitu ya. Ini sudah beberapa kajian-kajian ini sudah kita bicarakan di materi-materi sebelumnya. Ini tingkat persaingan ya Bapak Ibu, struktur pasar, segala macam. Artinya kita identifikasi penyedia ini kita menentukan di mana kita akan memberikan pengumuman, di sektor mana akan kita berikan pengumuman tersebut, dan kualifikasi apa yang bisa masuk di dalam di dalam tender kita atau di dalam pengadaan kita, seperti itu. Ini juga bagaimana tingkat persaingan juga kita mengenali siapa penyedia kita atau calon penyedia yang kita sasar ya. Sebenarnya di dalam proyek pemerintah ataupun proyek non pemerintahan bukan saja kita yang memilih penyedia, tetapi juga penyedia itu pasti memilih proyek mana yang bisa dia ikuti, seperti itu. Jadi sebenarnya komunikasi awal, Bapak Ibu ya, komunikasi awal kita melakukan pemberian penjelasan ini, juga kita bisa melihat sejauh mana ketertarikan si penyedia barang dan jasa terhadap kebutuhan pengadaan barang dan jasa kita yang kita tenderkan gitu. Ya, seperti ini masih mengidentifikasi penyedia, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Ini ketersediaan penyedia. Nah, ketersediaan penyedia itu kalau seandainya di pengadaan pemerintahan itu ada di dalam sikap ya Bapak Ibu ya, di dalam sistem informasi kinerja penyedia dan di dalam LPSE juga ada datanya. Beda lagi nanti di sektor yang non pemerintahan atau di sektor swasta, di sektor BLU yang sudah mempunyai daftar penyedia mampu atau vendor management system ya seperti itu ya. Artinya kalau kita sudah mempunyai vendor management system, artinya kita memberikan undangan atau kita mengumumkan pengadaan barang dan jasa itu kita mengundangnya hanya di lingkup yang sudah masuk di PMS atau daftar penyedia mampu saja. Beda nanti bagi kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah yang belum ada sistem itu dan juga tidak terakomodir ya, karena di dalam kebijakan pemerintahan pengadaan barang dan jasa pemerintah belum sepenuhnya mengakomodir tentang daftar penyedia mampu ini. Cuma di dalam sikap juga sudah tahu ya bahwa itu penyedianya sudah pernah berkontrak dan bagaimana kinerjanya, walaupun belum secara maksimal ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya dari PMS. Terus mengundang. Nah kita awali dengan mengundang. Brainstormingnya bagaimana? Apa yang kita ketahui dengan bentuk undangan dan perbedaan penggunaannya? Sebenarnya ada dua, Bapak Ibu ya. Ada dua cara kita melakukan undangan. Coba bentuk undangan. Yang pertama adalah pengumuman. Pengumuman ya. Sebenarnya pengumuman itu sudah merupakan undangan, ya. Sudah merupakan undangan. Nah, jadi ini berbentuk notifikasi saja. Ya, pengumuman saja. Ini sudah merupakan bentuk undangan. Selain itu juga undangan itu berbentuk surat, letter of invitation ya, berbentuk surat benar bahwa ini undangan. Nah, kalau seandainya pengumuman, ini harus jelas kita bahwa prinsipnya itu digunakan untuk semua jenis pengadaan barang dan jasa, baik digunakan dari menggunakan prakualifikasi maupun dengan pasca kualifikasi. Ya, artinya kalau sudah ada di LPSE ya Bapak Ibu ya pengumuman, artinya itu sudah merupakan salah satu bentuk dari undangan. Nah, undangan di LPSE itu bersifat umum dan terbuka bagi semua penyedia. Artinya semuanya itu dapat masuk lah gitu, dapat masuk, diundanglah semuanya gitu. Kalau kita menggunakan tender cepat, artinya
pengumuman ini, undangan ini akan diberikan ya. Ini bukan pengumuman ya kalau misalnya menggunakan tender cepat, itu menggunakan undangan. Jadi penyedia-penyedia yang terundang lah yang akan dapat atau boleh melakukan persaingan di dalam pemilihan penyedia nantinya, seperti itu. Tapi kalau misalnya pengumuman, kalau di pemerintahan artinya itu untuk pengadaan tender ya, tender, seleksi, seperti itu, yang terbuka ya. Terus tidak mencantumkan nama penyedia secara spesifik ya, pasti karena dia merupakan pengumuman. Artinya semua penyedia jasa boleh silakan ikut mendaftar di dalam proyek pemilihan proyek pengadaan barang dan jasa yang sedang kita proses ya. Setelah itu pemberitahuan untuk mendaftar dan pengambilan dokumen sebenarnya. Setelah itu pengadaan untuk pasca kualifikasi atau pengambilan dokumen kualifikasi pada pengadaan dengan prakualifikasi. Nah ini bedanya. Kalau undangan, beda lagi. Nah, kalau undangan, kalau saya melihat tender cepat itu bentuk undangannya adalah memang undangan, letter of ya, undangan. Artinya dia hanya penyedia-penyedia yang terundang sajalah yang dapat register ya, yang dapat mengambil dokumen seperti itu. Artinya di sini juga undangan ini berbentuk surat undangan itu juga digunakan bagi penyedia dengan satu kelompok dengan penyedia yang sudah penyedia mampu ya, atau VMS tadi seperti itu. Sebenarnya berbentuk undangan ini adalah implementasi dari tujuan pengadaan pemerintah kita, yaitu prinsipnya prinsip keterbukaan, prinsip adil ya, dan transparan sebenarnya ya, Bapak Ibu ya. Itu kita sudah tahu semua itu. Nah, terus bagaimana melakukan undangan itu terhadap penyedia barang dan jasa ya? Jadi ya, kalau seandainya undangan itu dilakukan saat mulai proses pemilihan. Ya, sudah, di APC sudah banyak, nggak perlu lagi kita bahas. Semuanya sudah pada tahu ya. Terus pengumuman. Pengumuman ini dimulai saat memilih penyedia barang dan jasa, seleksi dengan pasca kualifikasi pengumuman. Seperti itu. Ini perbedaannya. Kalau pengumuman itu bisa saja pada portal LPSC nasional untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, lewat email juga bisa, lewat website juga bisa ya, atau lewat informasi publik seperti papan pengumuman dan segala macam, itu dapat dilakukan. Nah ini prinsip-prinsip melakukan pengumuman ya Bapak Ibu ya, mengundang. Nah jadi pengumuman mengundang penyedia barang dan jasa ini dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Kalau pengadaan barang dan jasa yang manual, artinya kita mengumumkannya secara manual. Bapak dan Ibu maaf ya, ini slide-nya masih berdasarkan Perpres 54 sebetulnya. Nah, masih dinyatakan pengumuman lelang ya, pengumuman lelang secara manual. Kalau lelang itu sekarang itu kalau di pemerintahan itu untuk barang-barang bekas ya. Kalau tender itu untuk barang-barang baru ya sekarang. Terus cara kita mengundang kalau manual seperti apa ya? Artinya tetap kalau di pemerintahan setelah adanya rencana umum pengadaan baru kita dapat melakukan pengumuman lelang atau pengumuman tender, baik itu secara manual maupun secara elektronik ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya nggak perlu kita bahas karena kita sudah tahu semua ini. Sudah tahu semua, Bapak Ibu ya. Pengumuman secara manual itu sudah beberapa tahunnya lewat kalau di pemerintahan. Di lingkungan swasta juga sekarang semuanya sudah memanfaatkan teknologi informasi. Jadi sudah sangat jarang yang manual ini, kecuali ada beberapa nih Bapak Ibu di pemerintahan yang saya lihat saat ini, seperti pengadaan langsung juga ada beberapa itu masih dilakukan secara manual itu Bapak Ibu. Proses pengadaannya walaupun sudah diharuskan ya pengadaan itu secara elektronik, tapi masih ada saya lihat. Setelah itu apa sih yang dimuat oleh pengumuman? Ya, kalau untuk
ada untuk pra-kualifikasi dan ada untuk pasca kualifikasi. Kalau untuk pra-kualifikasi, seperti yang kita bahas sebelumnya, pra itu, yang pengumuman itu pasti harus memuat alamat, nama dan alamat unit layanan pengadaan atau UKPBJ yang melakukan proses tersebut. Setelah itu harus jelas, uraian singkat mengenai pekerjaan, nilainya berapa, syarat pesertanya seperti apa, ya. Setelah itu hari, tanggal, dan waktu pemilihan dokumen, pengambilan dokumen itu kapan. Terus kalau pengumuman pada yang tadi itu adalah sistem manual. Kalau yang di LPS sekarang, kalau secara elektronik itu sudah lengkap semua. Pokoknya kalau ada pengumuman itu langsung penyedianya bisa masuk ya, bisa ikut di dalam mengambil dokumen pemilihan ya. Nah ini yang harus ada ya Bapak Ibu isi dari pengumuman. Jadi pengumuman itu sekarang itu banyak yang memakai LPSE. Selain itu juga website kementerian atau lembaga itu juga digunakan. Ketentuan untuk pengambilan pengumuman. Nah, ini juga harus ada di dalam pengumuman tersebut. Ketentuan mengambil dokumen. Ya, ini untuk pengadaan yang diumumkan secara manual maupun secara elektronik juga harus ada. Siapa yang boleh ngambil dokumen? Terus bagaimana cara ngambil dokumennya? Atau kalau memang sudah sesuai, apakah boleh kita ngambil download dokumen? Ya, syarat-syaratnya gitu. Kalau di elektronik pasti harus masuk LPSE dulu, ada ID-nya ya Bapak Ibu, setelah itu baru bisa kita registrasi. Ini untuk prakualifikasi. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu dapatkan semua. Ya. Ini juga peserta sudah banyak yang sudah pernah melakukan, ikut di dalam tender pemerintahan juga sudah banyak ya. Menjadi pengelola pengadaan yang melakukan penjelasan juga sudah banyak nih yang ini kita. Cuma kita di sini adalah dalam pemberian penjelasan ini intinya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi sebenarnya. Ya. Bagaimana kita menyamakan persepsi dengan calon penyedia terhadap syarat-syarat, terhadap ketentuan-ketentuan dan terhadap bagaimana nanti penyedia itu akan berkontrak dengan PPK. Nah, ini juga disamakan persepsinya. Kenapa? Kalau seandainya kita hanya membaca suatu dokumen tanpa mendapatkan penjelasan ya, para penyedia kita atau para calon supplier itu bisa saja salah persepsi terhadap yang kita inginkan seperti itu. Contohnya syarat, ya, syarat. Atau contohnya bisa saja yang masuk di dalam, yang ikut di dalam tender kita atau dalam pemilihan kita itu ikut saja, terus dia tidak baca. Dia tidak baca ketentuan-ketentuan yang sangat menentukan terhadap dokumen penawarannya nanti. Contohnya seperti SKK ya, nah itu juga harus dijelaskan itu di dalam penjelasan dokumen pengadaan. Pokoknya semua isinya juga harus dijelaskan. Contohnya apa ya? Contohnya jenis kontrak. Ini adalah jenis kontrak harga satuan. Nah, akan berbeda penyedia itu melakukan penawaran, membuat penawaran dengan jenis kontrak dengan lamsam, ya kan? Karena resikonya pasti akan berbeda. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, calon peserta, calon penyedia kita atau calon supplier itu tidak membaca detail, ya kan? Tidak membaca detail, hanya ngambil dokumen, terus lihat syarat-syarat atau LDP atau LDK saja, terus sudah nawar gitu. Padahal kadang-kadang ada hal-hal yang harus dia tahu gitu. Ada hal-hal yang harus dia tahu yang akan nantinya berakibat terhadap berkeberhasilan dari proyek. Ya kan? Jangan sampai nanti kaget gitu. Ternyata draft kontraknya itu tidak diberikan umumkan. Nah, itu kan itu akan mempengaruhi strategi dari calon penyedia kita. Strategi dia nawar seperti itu. Makanya pemberian penjelasan itu sebenarnya tujuannya yang pertama adalah kesamaan pemahaman, kedua adalah kesempatan koreksi apabila ada kesalahan, yang namanya manusia ya, pasti akan ada salah. Ini sebenarnya adalah pagar pertama, pagar kedua lah kalau saya lihat dari susunan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah review ya. Di review itu juga sudah ada pagar koreksi sebenarnya di review.
Kenapa? Review itu adalah mengoreksi dari RPP dari PPK. Koreksi. Apabila ada kesalahan, di situ sudah dikoreksi. Itu yang pertama, pagar. Yang kedua juga dalam pemberian penjelasan. Artinya kita di dalam dokumennya sudah satu persepsi dengan PPK, ya, sudah satu persepsi dengan owner. Akhirnya kita harus menyamakan persepsi dengan calon penyedia. Nah, inilah pemberian penjelasan dokumen pengadaan seperti itu. Kalaupun seandainya syarat kualifikasi atau segala macamnya yang ada tertera di dalam dokumen pengadaan ternyata ada kekeliruan, disinilah saatnya kita akan melakukan koreksi yang kedua. Artinya ini adalah pagar yang kedua dalam pengadaan barang dan jasa, meminimalkan resiko atau permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti itu. Setelah itu, dengan adanya penjelasan dokumen pengadaan ini, kita pasti akan bisa lihat sejauh mana minat dari calon penyedia kita atau dari penyedia gitu terhadap tender atau terhadap pemilihan penyedia yang kita lakukan seperti itu. Bagaimana melihat antusias dari penyedia, ya? Bagaimana antusias mereka? Biasanya kalau tender itu terbuka, Bapak Ibu, ya ini pengalaman sebenarnya. Kalau itu syaratnya itu tidak mengacu, ya, tidak mengacu kepada satu penyedia atau kelompok tertentu penyedia, gitu ya. Artinya semua penyedia yang dengan kualifikasi sesuai itu dapat masuk, itu biasanya dalam pemberian penjelasan itu akan antusias sekali itu, akan antusias sekali pasti, ya. Mereka pasti ingin tahu sebenarnya apa yang harus akan dia siapkan untuk mendapatkan tender ini, seperti itu. Nah, coba kita lihat kalau seandainya begini, seandainya tender itu dibuat, disegmentasikan misalkan untuk pengadaan obat yang sudah jelas distributornya, artinya distributornya tidak banyak, artinya yang masuk di dalam tender ini tidak akan banyak, pasti dia aja. Ya, lihat. Dan waktu dalam melaksanakan penjelasan dokumen pengadaan, itu tidak akan banyak pertanyaan. Malahan juga tidak akan ada pertanyaan malahan. Karena mereka sudah tahu semua gitu. Sudah biasa melakukan itu atau hanya segmen tertentu ya. Beda nanti. Nah, jadi kita bisa melihat minat dari penyedia nantinya. Artinya kalau sudah kita melihat minat penyedia, artinya nanti tingkat persaingannya bagaimana? Apakah nanti tingkat persaingannya akan banyak yang ikut? Berarti persaingannya itu persaingan sempurna nantinya seperti itu. Itu dilakukan waktu tujuan dari kita melakukan penjelasan, Bapak Ibu ya. Terus kepada calon penyedia, artinya penyedia akan satu persepsi dengan kita dan calon penyedia itu dapat mempersiapkan penawaran sebaik mungkin, seperti itu. Terus kita akan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk lebih dalam mengetahui pekerjaan apa yang akan seandainya mereka dapatkan nanti, seperti apa ya pelaksanaan pekerjaan nanti. Terus tentu juga akan mempengaruhi terhadap mitigasi resiko bagi penyedia. Karena kalau seandainya itu kontraknya panjang ya, kontraknya panjang dengan harga satuan dan diminta itu adalah per termen, ya, akan berbeda strateginya. Dia akan melakukan penawaran dengan pengadaan yang lama, panjang, tetapi sekaligus menyampaikan barang. Itu akan berbeda itu. Ya, akan berbeda strategi dari penyedia nanti akan membuat penawarannya. Setelah itu tujuan lain ya Bapak Ibu. Saya mungkin di sini tidak sampai selesai karena ini slide kita sampai 60-an ya, banyak sekali. Yang ingin saya tegaskan di dalam cara pemberian penjelasan ini, yang pertama dari awal tadi bahwa harus ada perencanaan. Harus ada perencanaan bagaimana kita memberikan penjelasan. Perencanaan itu salah satunya adalah kesiapan materi, ya, kesiapan sumber daya harusnya. Berarti ada kesiapan materi, ya. Nanti kesiapan dari SDM-nya. SDM itu maksudnya adalah siapa ahli-ahlinya nanti yang akan membantu, gitu. Siapa tim-timnya nanti yang akan memberikan penjelasan, mengidentifikasi seperti itu. Atau kalau memang ingin mempercepat pengambilan keputusan terhadap pemberian penjelasan nanti,
Artinya di situ harus ada tim ahlinya di situ, harus ada PPK-nya yang terlibat atau yang diikutkan di dalam pemberian penjelasan. Nah, nanti kita akan dengan mudah mengambil keputusan ya, dibandingkan dengan hanya Pokja saja yang ikut di dalam pemberian penjelasan tersebut, maka nanti akan membutuhkan waktu lagi untuk mengambil keputusan terhadap apakah dirubah atau tidak, atau usulan-usulan yang diberikan oleh penyedia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus juga Pokja pemilihan pastinya harus benar-benar memahami dokumen yang mereka buat. Ya, jangan sampai tidak memahami juga dengan dokumen, jangan sampai tidak memahami detail-detail yang paling penting di dalam dokumen pengadaan. Seperti itu, yang sangat berpengaruh terhadap penilaian misalnya. Itu harus dijelaskan oleh Pokja pemilihan waktu saat memberikan penjelasan. Setelah itu juga kita harus di dalam perencanaan itu harus mengidentifikasi ya instrumen, sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan penjelasan dokumen pengadaan agar pelaksanaan penjelasan itu berjalan secara lancar ya. Setelah itu kita juga harus menyiapkan agenda pelaksanaan, terus kalau memang perlu berita acara, draft berita acara juga harus dipersiapkan ya sebelum melakukan, terus juga absensi dan segala macamnya juga harus kita persiapkan. Setelah itu jangan lupa, salah satunya adalah kita harus menciptakan suasana yang kondusif ya di dalam memberikan penjelasan ya. Jangan sampai menjawab atau memberikan setelah kita memaparkan atau setelah kita menerangkan hal-hal penting di dalam dokumen pengadaan kita, terus ada yang bertanya, jawabannya itu adalah jawaban bahasa yang kurang bagus gitu, bahasa yang terkesannya emosional. Nah, itu tidak akan memberikan dampak yang baik nanti terhadap pelaksanaan kontrak. Jadi banyak sebenarnya pengaruhnya Bapak Ibu dari komunikasi pertama kita waktu memberikan penjelasan ini. Saya saya mempunyai pengalaman sebenarnya melakukan penjelasan ini. Waktu pertama-tama menjadi Pokja dahulu, saya pernah memberikan penjelasan ya, itu dengan jawaban-jawaban yang singkat. Misalnya tahun-tahunnya lama ya, bukan masih belajar menjadi Pokja waktu itu, belum mempunyai pengetahuan ya, belum mempunyai kompetensi. Jadi kalau sekarang saya lihat yang telah pernah saya lakukan waktu itu, saya malahan ketawa sendiri. Aduh, apa ya ini sebenarnya saya lakukan dahulu, benar-benar menggelikan rasanya yang sudah pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi waktu itu tahun-tahun 2011 dulu saya memberikan penjelasan itu dengan jawaban yang sangat simpel, sesuai dengan dokumen, seperti itu. Terus kalau ada yang bertanya masalah apa syaratnya Bu, gitu, apakah syarat ini harus begini, terus kami menjawabnya waktu itu sesuai dengan dokumen, seperti itu saja, dengan jawaban-jawaban begitu. Nah, kalau sekarang tentu saya agak ini ya, melihat. Oke Bapak Ibu, maaf, ada bising sedikit. Ya kalau saat ini saya melihat yang pernah saya lakukan pengalaman-pengalaman itu, saya akan ketawa-ketawa sendiri, ya. Tapi ternyata ya kalau dari penglihatan saya, dari peninjauan saya kepada teman-teman yang melakukan, masih ada yang begitu Bapak Ibu, ya masih ada yang memberikan penjelasan dengan jawaban-jawaban seperti itu. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, ada yang tidak memberikan penjelasan sama sekali. Ada juga malahan jawaban-jawaban itu tidak dijawab sesuai dengan standar jawaban atau sesuai dengan standar waktu ya. Nah, misalnya yang menentukan berapa lama memberikan penjelasan ini adalah sebenarnya kebutuhan itu adalah kebutuhan dari Pokja pemilihan sebenarnya. Jadi berapa lama itu ditentukan oleh Pokja pemilihan atau si panitia pengadaan sebenarnya. Kalau seandainya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kompleks ya, bukan sederhana dipahami, artinya tentu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang
dalam melakukan pemberian penjelasan. Begitu juga kalau seandainya pekerjaan ini, spesifikasi ini adalah pekerjaan yang sederhana dan sangat mudah dipahami atau yang biasa saja atau yang rutin lah ya, tentu tidak akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk memberikan penjelasan. Sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan dari strategi-strategi, dilihat dari kompleksitasnya sebenarnya, kompleksitas dari pekerjaan yang kita proses sebenarnya kalau waktu ya. Terus juga yang sangat berpengaruh juga adalah ini kapan harus dijawab, seperti itu. Ada juga yang melakukan jawaban itu ditumpuk-tumpuk dulu baru dijawab, seperti itu kan. Awalnya tidak diberikan penjelasan sama sekali, tetapi memang menunggu pertanyaan saja, ditumpuk semuanya, tumpuk dulu seperti itu. Nah, jadi banyak yang dilakukan dari teman-teman kita sebenarnya dalam memberikan penjelasan. Nah, tapi lihat nanti optimal apa tidak, seperti itu ya. Ada yang berpendapat juga menunggunya juga karena nanti pertanyaan berikutnya juga akan sama, Bu, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya mindset ini nih sebenarnya yang harus kita satu persepsikan di dalam materi ini. Kalau saya ya dari pengalaman-pengalaman saya selama ini, sebenarnya memang yang benar itu ya Bapak Ibu ya adalah memang kita memberikan jabaran-jabaran. Kita langsung saja memberikan penjelasan karena kita sebagai pekerja pasti tahu materi-materi apa sebenarnya atau bagian-bagian mana dari pekerjaan kita itu yang merupakan syarat-syarat strategis atau sesuatu hal yang paling penting atau menjadi kunci dari keberhasilan pekerjaan. Bukan saja keberhasilan dari pemilihan penyedia, tapi juga keberhasilan terhadap pelaksanaan proyek kita untuk apabila mereka sudah berkontrak nantinya. Nah, ini harus disampaikan ya Bapak Ibu ya. Artinya apa yang harus kita sampaikan kita paparkan terlebih dahulu. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya, nanti mereka akan bertanya. Tapi kalau memang tidak bertanya, bukan kita tidak memberikan penjelasan seperti yang tadi ya, seperti yang LPSE atau chat LPSE yang saya lihatkan di awal tadi Bapak Ibu semua. Nah, terus suasana ini juga harus kita jaga. Kalau suasana sebenarnya waktu pelaksanaan unwizing atau pemberian penjelasan offline itu sangat terasa suasana. Apabila kita berkomunikasi dengan baik, maka suasana itu pasti juga akan menjadi baik ya. Artinya sudah terbentuklah positive thinking dan persamaan persepsi bagi kita dengan penyedia ya. Tidak ada lagi negatif-negatif jadinya terhadap pelaksanaan proyek ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita mengundang orang ya, mengundang orang ke dalam pesta kita. Terus mereka bertanya ini pesta apa? Terus kita jawabnya dengan emosional gitu. Yang mereka tidak akan mau ikut di dalam pesta kita, akan tidak ikut undangan, nggak akan ikut datang seperti itu. Yang namanya undangan ya tetap adalah tamu kita adalah raja, artinya mereka sebenarnya adalah tamu kan gitu ya. Nah, artinya kita harus mengkomunikasikan dengan baik seperti itu. Nah, ini juga dalam materi kita ada langkah-langkah persiapan pemberian penjelasan. Ya. Dan juga saya akan sedikit memberikan testimoni kali ya terhadap yang pernah saya lakukan. Sewaktu saya memberikan penjelasan dahulu dengan menjawab sesuai dengan dokumen dengan jawaban-jawaban singkat seperti itu, akhirnya banyak timbul permasalahan. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jadi pengalaman saya ini, waktu saya memberikan penjelasan awal seperti itu, artinya itu adalah komunikasi yang buruk yang saya sampaikan awal komunikasi dengan penyedia. Jadi ternyata komunikasi saya waktu pemberian penjelasan itu dengan jawaban-jawaban itu membuat tidak nyaman bagi peserta atau bagi calon penyedia, dan akhirnya menimbulkan persepsi negatif terhadap Pokja, ya.
Nah, si penyedia yang ikut itu jadi seakan-akan merasa ini sudah, oh ini sudah ada calon ini seperti itu kan. Ada banyak negative thinking lah yang mereka pikirkan waktu saya menjawab seperti itu. Akhirnya dampaknya waktu saya mengumumkan pemenang, banyak sekali sanggahan, ya, banyak sekali sanggahan. Kenapa? Karena tidak satu persepsi dari awal seperti itu, ya, tidak satu persepsi bagaimana cara kita memilih, bagaimana kita melakukan evaluasi seperti itu. Nah, terus akhir-akhir ini sebelum saya offline ya dari unit layanan pengadaan, ya, saya melakukan pemberian penjelasan itu memang melakukan penjelasan, artinya tanpa ditanya, saya sudah menjelaskan apa poin-poin penting yang ada di dalam dokumen pengadaan yang kami buat seperti itu. Standarnya seperti apa, ya, terus apa saja ruang lingkupnya apa, terus bagaimana syarat itu terpenuhi, contoh-contoh syarat yang tidak terpenuhi, ya, terus teknisnya seperti apa. Terus bagaimana kami akan menilai, walaupun di dalam dokumen sudah ada, tapi tetap saya jelaskan yang penting-penting itu, agar penyedia yang tidak membaca detail juga akan mengingat bahwa itu penting. Terus bagaimana jalannya pelaksanaan kontrak, nanti di draft kontrak juga akan saya jelaskan semuanya. Nah, setelah itu baru, setelah saya menjelaskan, banyaklah pertanyaan-pertanyaan di situ tentang yang saya jelaskan. Dan saya kami menjelaskan kembali, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari penyedia tersebut. Efeknya apa? Efeknya kita awalnya sudah memberikan komunikasi yang baik dengan penyedia, artinya kita sudah membina hubungan baik dengan calon penyedia seperti itu. Dan kalau sudah satu persepsi itu sudah jelas, nantinya pasti akan mengurangi sanggah-sanggahan gitu ya, mengurangi sanggahan karena memang kita sudah satu persepsi dalam melakukan pemilihan penyedia. Dan akhirnya juga penyedia itu dalam melakukan pekerjaan nanti juga sudah melakukan mitigasi karena dia sudah tahu ke depannya itu berkontrak seperti apa, ya, walaupun dia tidak membaca, tapi poin-poin penting sudah kita jelaskan di dalam pemberian penjelasan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Mbak Mutiara, mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya langsung mungkin? Tadi saya sudah melihat ada beberapa yang angkat tangan, mungkin untuk sharing silakan. Halo, Bu Debi. Ya, Mbak Rami, silakan Mbak Rami. Tadi saya sudah melihat itu beberapa yang mau di-sharing, Mbak. Iya, dari Bu Debi bisa unmute nggak, Bu? Bu Debi kan hostnya, bisa unmute nggak? Oh, gitu ya? Dari kami bisa, Bu. Sebentar, saya lihat dulu. Ini karena baru Mbak menggunakan aplikasi ini. Kalau untuk biasa, ini sudah ada 3 ya, 3 yang mengangkat tangan. Iya, sebentar, saya lihat dulu. Itu ada Pak Muhammad Alfitrah ya. Iya, Bu. Muhammad Alfitrah. Ya. Selamat sore, Pak Muhammad Alfitrah. Saya sudah coba unmute, tetapi bagaimana ya caranya ya? Nggak bisa, Mbak? Nggak bisa juga ya, Bu? Saya sudah coba unmute ini. Cuma tetap... Coba Pak Hari Puding, Bu. Ya? Coba ke Pak Hari Puding, bisa nggak? Pak Hari Puding juga mengangkat tangan. Ya, silakan Pak Arifudin. Selamat sore Pak Arifudin, silakan mau bertanya atau sharing juga pengalaman, silakan Pak, dengan materi kita yang santai-santai saja. Silakan ya, Pak. Oke, makasih Mbak Devi. Suara saya kedengaran Mbak Devi? Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak Devi. Yang saya mau tanyakan di sini yang berkaitan dengan pemberian penjelasan kepada calon penyedia. Yang pertama saya ingin tanyakan di sini,
ini kan yang memberikan penjelasan nantinya adalah boleh dikata orang yang betul-betul paham dan mumpuni yang berkaitan dengan persoalan pengadaan barang dan jasa. Di samping itu juga, di samping itu juga perlu etikanya perlu di sini karena itu tadi untuk menciptakan suasana yang kondusif. Nah, pertanyaan saya, yang memberikan penjelasan di sini kan adalah Pokja. Apakah itu nantinya bisa dibantu dari PPK atau dari tim mana saja? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin tanyakan di sini, dalam pertemuan, dalam memberikan penjelasan di sini, di samping tadi Mbak Devi yang diperlihatkan contoh itu dalam bentuk elektronik, apakah bisa langsung memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan dalam bentuk klasikal dan semua penyedia, calon penyedia itu hadir pada saat itu supaya dalam pemberian penjelasan itu clear, tidak ada lagi istilah bahwa kenapa hanya ini yang disampaikan, yang dihubungi, kenapa kan tidak. Itu yang kedua. Nah, berikutnya di sini kan nanti terjadi semacam tawar-menawar atau semacam dialog apapun semacam adendum apa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu terjadi antara penyedia dengan yang pemberi penjelasan ini, kalau misalnya tidak didapatkan titik temunya, ini solusinya gimana, Mbak Devi? Nah, yang kemudian juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari penyedia yang belum sempat dijawab, belum sempat diberikan penjelasan, itu diberikan batasan waktu untuk memberikan penjelasan kepada penyedia. Itu tenggang waktunya berapa hari? 7 hari atau 4 hari atau gimana ini, Mbak Devi ini? Ya. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Saya akan menanggapi ya, Pak ya. Akan memberikan tanggapan dari segi aturan juga dari segi pengalaman saya ya, Pak ya. Ya, Mbak Devi. Nah, silakan. yang pertama itu adalah siapa yang memberikan penjelasan. Yang pasti memberikan penjelasan itu adalah menyiapkannya itu atau merencanakan adalah Pokja ya Pak ya. Kalau di pemerintahan, betul. di sisi swasta ya pasti ada panitianya ya Pak ya. Panitianya yang melakukan penjelasan. Nah, tapi kita tahu kan Pak bahwa dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan itu bukan semata-mata adalah dokumen dari yang Pokja saja, ya kan? Artinya dokumen-dokumen tersebut adalah ada yang memiliki hak untuk merubah, seperti itu ya sudah saya sampaikan tadi. Artinya di situ sebenarnya jawaban-jawaban itu nantinya dapat kita mintakan kepada tim ahli atau PPK nanti Pak untuk memberikan tanggapan ya terhadap penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipastikan dimengerti oleh Pokja. Pastinya itu masalah teknis biasanya Pak. Kalau Pokja pastinya biasanya masalah teknis. Contohnya misalkan masalah alat kesehatan nih, contoh. Alat kesehatan misalnya Pokjanya itu tidak berbasicnya atom Pak, juga akan sulit kan menjelaskan teknisnya. Betul. Iya, di sanalah diperlukan, makanya di dalam merencanakan pemberian penjelasan itu kita sudah harus pasti menentukan kebutuhan SDM mana saja yang harus kita siapkan. Contohnya kalau teknis alkes berarti harus ada dari elektromedik ya kan Pak gitu. Terus kalau misalnya obat tentu harus ada apoteker di sana yang menjelaskan tentang teknisnya seperti itu Pak. Terus juga menjelaskan, artinya ini menjelaskan ya Pak ya, artinya menjelaskan yang tertuang di dalam dokumen, Terus kalau seandainya ternyata ada fungsi koreksi, ya kan? Ada fungsi koreksi di sana, artinya ada sesuatu yang salah atau yang keliru, kan bisa jadi kan Pak ya? Nah, karena memang tujuan dari pemberian penjelasan tadi yang fungsi salah satu fungsinya adalah koreksi. Apabila memang di situ terjadi koreksi di situ, persetujuan itu tetap kembali Pak, tetap kembali kepada PPK. Jadi apakah dirubah atau tidak itu tetap harus persetujuan dari PPK lagi seperti itu Pak. Nah, makanya saya bilang tadi apabila langsung dilibatkan di dalam satu tempat itu PPK di sana, tentu pengambilan keputusannya akan cepat, ya kan? Nah, tapi kalau memang PPK-nya itu berhalangan tidak bisa satu waktu untuk melihat
pemberian penjelasan tentu harus membutuhkan waktu lagi untuk memberikan keputusan ya Pak. Kalau memang PPK tidak ada di sana, tentu kita dengan jawaban ini perubahan atau tidak, nanti kita akan cantumkan di dalam adendum dokumen. Artinya seperti itu Pak. Ya, artinya nanti ada butuh waktu lagi kita mengupload adendum Pak. Jadi artinya kalau seandainya ada perubahan atau koreksi di dalam dokumen pengadaan, tentu kita harus menuangkannya di dalam adendum dokumen. Karena kalau seandainya tidak dituangkan, pemberian penjelasan dan perubahan-perubahan tadi tidak akan ada artinya gitu. Tidak akan berlaku, maksudnya seperti itu. Nah, kalau di dalam memberikan adendum itu adalah minimal itu Pak 3 hari sebelum pembukaan. Artinya apabila adendum itu berubah ya, maksudnya kita adendum sekarang, ternyata besok mau pembukaan waktunya harus diundur gitu. Harus undur waktu pembukaannya. Artinya 3 hari itu adalah waktu yang cukup kita rasakan untuk penyedia mempersiapkan perubahan-perubahan dari dokumen penawarannya seperti itu. Ini adendumnya ini sebelum penjelasan kepada penyedia atau gimana Mbak? Atau pada saat penjelasan setelah? Nah, jadi gini, ya. Jadi kita memberikan pengumuman. Tadi kan kita awali nih pemberian penjelasan itu dengan memberikan pengumuman ya Pak ya. Pengumuman atau undangan itu sama ya. Fungsinya saja yang berbeda di pengadaan apa. Kalau dia itu semua penyedia bisa masuk, artinya pengumuman itu hanya pengumuman saja udah oke ya. Nah, tapi seandainya ada grup tersendiri, misalnya VMS yang akan boleh masuk di dalam tender tersebut, artinya kita mengadakan undangan, ya. Undangan terbatas berarti terbatas di VMS itu saja. Nah, setelah kita melakukan undangan, nah setelah itu baru kita melakukan penjelasan ya Pak ya. Nah, hasil dari penjelasan inilah Pak yang akan mengakibatkan mungkin adanya koreksi, adanya perubahan gitu. Walaupun nanti setelah pemberian penjelasan ini kita lakukan buat berita acara pemberian penjelasan, namun harus diaplikasikan kepada adendum dokumen pemilihan. Tanpa adanya adendum dokumen pemilihan, artinya koreksi yang sudah kita sepakati tadi tidak akan berlaku seperti itu. Oh iya, oke. Iya. Terus pertanyaan Bapak yang kedua adalah bisa nggak semua penyedia, ya? Bisa nggak semua penyedia ikut di pemberian penjelasan? Iya. Yang pastinya seperti itu. Iya. Kalau misalnya kita unwizing dulu kan istilah kerennya unwizing nih Pak. Unwizing itu apabila pengadaannya itu dengan non elektronik kan semuanya kumpul. Siapa yang sudah daftar berarti boleh ikut kan gitu Pak ya? Boleh masuk ruangan seperti itu. Artinya itu juga kita mengakomodir prinsip dari adil dan keterbukaan Pak, ya kan? Adil. Artinya informasi apapun sekecil apapun di dalam dokumen pemilihan kita ini harus semuanya melihat, harus semuanya mengetahui seperti itu maksudnya. Semua dari yang mendaftar itu harus tahu semua, seperti itu. Jadi yang berita acara ini juga harus kita umumkan secara luas, artinya terjadi suatu perubahan di dalam dokumen awal yang kita sampaikan seperti itu. Artinya semuanya boleh ikut, ya. Terus terakhir kan kapan masanya, seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Artinya kita harus melihat batas waktunya. Kalau memang batas waktunya itu 1 hari, baru kita sekarang akan melakukan adendum. Besok harus dibuka, ya harus kita undur Pak, seperti itu. Karena tidak akan mungkin 1 hari para calon penyedia kita ini akan membutuhkan dapat mempersiapkan perubahan dokumen penawaran kan? Artinya dianggap 3 hari itu sudah waktu yang cukup untuk merubah kalau memang terjadi koreksi seperti itu Pak. Oke, Mbak Devi. Makasih penjelasannya. Oke, Bapak. Semoga jelas ya Pak ya. Oke. Ya, alhamdulillah jelas Mbak Devi. Oke, makasih. Terus ini juga ada dari Pak Muhammad Alfitrah ya. Pak Muhammad Alfitrah, saya sudah unmute Bapak dari sini. Silakan Bapak buka di sana. Halo Pak Muhammad Alfitrah. Atau ini Pak
Pak Hermawan mungkin mau diskusi mungkin? Ya, Halo, selamat sore Pak Hermawan, ketemu lagi. Ya, sorry Bu Debi. Bisa dengar ya Bu? Bisa, dengar Pak. Ya, baik Bu Debi. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Salam sejahtera buat kita semua begitu. Bu, beberapa saya coba untuk menyimak ya Bu. Tadi yang terakhir Bu Debi juga menyampaikan mengenai seandainya saat unbashing itu ada perubahan dokumen ya Bu. Lalu ada juga misalkan kalau ada masalah teknis mengenai tadi ATM ya Bu, alat tenaga medis. Contohnya tadi. Nah, Bu, barangkali mungkin ini saya sedikit sharing, barangkali mungkin direvisi jika mungkin ada yang tidak sesuai ya Bu. Ini kan karena saya dari kacamata swasta ya Bu, jadi boleh. Jadi ketika unbashing itu sebenarnya kan didahului dengan mengundang daftar kalangan mampu yang memang kita sudah pandang mampu ya Bu, melalui sebuah kriteria kan penilaian secara performa gitu kan, kita mengundang itu kan ketika mereka sudah kita meminta mereka untuk mengirimkan dokumen prakualifikasi dulu Bu. Jadi dari kelayakan dokumen administrasi ini kita coba undang ketika memang kita undang untuk unbashing begitu. Nah, yang disampaikan itu kan kalau dari rekonstruksi itu kan satu tentunya dokumen rencana, artinya gambar rencana, kemudian spek teknis ya Bu atau RKS begitu. Nah, kalau ada perubahan itu apakah memang di adendum Bu? Ini sebuah istilah yang mungkin menurut saya apakah memang kita boleh mengadakan adendum ataukah sebetulnya kita itu menyantumkan di dalam berita acara unbashing bahwa ada perubahan spek atau ada yang disepakati, misalkan batas pengumpulan penawaran adalah 1 minggu begitu kan. Nah, sebenarnya istilah tepat itu adendumkah atau berita acara unbashing Bu? Itu yang pertama yang ingin saya barangkali bisa menanggapi yang pertama ini Bu. Lalu yang kedua, kalau masalah penerbitan atau tadi yang oleh Pak Syarifudin itu kan berapa lama sih dari unbashing sampai dengan terbitnya sebutlah berita acara atau kalau di dalam bahasa Belanda kan dikatakan sebagai unveiling ya Bu. Itu apakah ada ketentuan nantinya maksimal 1 minggu misalkan 1 minggu 7 hari kerja gitu atau berapa lama? Lalu yang ketiga Bu, sistem penilaian dipakai itu selain sistem merit ada nggak Bu sebuah sistem penilaian lain yang dapat digunakan sebagai acuan yang sah ya, artinya karena kalau kita unbashing menggunakan sistem merit itu sudah pasti kecenderungannya yang menang pasti plat merah ya Bu, bukan swasta begitu kan. Nah sekarang apakah ada Bu sebuah sistem penilaian yang bisa diterima, artinya tidak mengarah kepada plat merah Bu Debi? Itu Bu 3 pertanyaan yang saya sampaikan pada Bu Debi. Terima kasih Bu Debi. Oke, Pak Hermawan, terima kasih ya. Ada beberapa ya Pak pertanyaan Bapak. Saya jawabnya satu-satu ya Pak ya. Kita diskusi saja ya Pak ya, diskusi ya Pak ya. Ya, kita diskusi. Yang pertama tadi hasil output dari penjelasan kan Pak ya. Output penjelasan itu apakah berbentuk dokumen adendum dokumen pengadaan atau berita acara pemberian penjelasan ya Pak. Jadi output dari pelaksanaan pemberian penjelasan kita ini sebenarnya ada berita acara. Berita acara pemberian penjelasan atau berita acara unbashing Pak. Jadi outputnya adalah berita acara, tapi tindak lanjut dari berita acara itu adalah kalau terjadinya koreksi maka dilakukan adendum dokumen pemilihan seperti itu. Siapa Bu Debi? Nah, ini beda Pak. Ada berbeda ini dari sektor pemerintahan, BUMN atau swasta Pak. Saya lihat ya Pak ya. Ini terkait pengalaman juga sebenarnya. Kalau di pemerintahan itu melakukan unbashing itu seperti itu, jadi harus dilakukan unbashing, terus harus ada berita acaranya kalau memang dia manual, tapi kalau dengan LPSE sekarang itu sudah langsung dapat dirangkum berita acara di sana, ya kan?
Bisa langsung nomornya langsung dibuatkan. Jadi rangkuman atau summary dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah merupakan berita acara dari pemberian penjelasan. Namun nanti tindak lanjut dari berita acara pemberian penjelasan itu adalah dimasukkan di dalam adendum dokumen, Pak, seperti itu. Itu di pemerintahan. Jadi Bapak kalau masuk di pemerintahan begitu. Jadi kalau misalkan di dalam berita acara penjelasan itu dilakukan perubahan-perubahan, namun ternyata nanti tidak ada adendum yang dilakukan oleh Pokja, maka pemberian penjelasan ini tidak berarti. Jadi tidak dipakai, Pak. Yang dipakai adalah kalau memang ditindaklanjuti berita acara tersebut dengan adendum dokumen pemilihan, seperti itu. Ya. Nah, itu di pemerintahan ya, Pak ya. Nah, kalau di praktek bisnis sehat lain seperti Badan Layanan Umum, ini tergantung, Pak, tergantung kebijakan masing-masing. Ada yang menyatakan bahwa berita acara itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dokumen pemilihan, Pak. Ya. Nah, kalau kebijakan perusahaannya seperti itu atau kebijakan BU-nya seperti itu, artinya tidak dilakukan adendum pun akan tetap diperhitungkan dokumen berita acara tadi, seperti itu. Nah, itu bedanya, Pak. Kalau swasta ya tergantung masing-masing kebijakannya. Apakah berita acara pemberian penjelasan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kalau itu bukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kalau tidak dilakukan adendum terhadap kesepakatan di dalam berita acara unwizing, maka itu tidak menjadi pedoman melakukan pemilihan, Pak. Seperti itu. Ya. Nah, terus kapan kita menjawab ya, Pak ya? Nah, ini beda sisi lagi. Kalau Bapak kan di sisi swasta nih. Nah, ini sebenarnya kalau kita spesialis procurement ini, kita tidak melihat apakah kita swasta, apakah tidak di swasta, tetap harus kita bahas semua kan. Yang penting pola pikir kita itu sama dalam melakukan pemberian penjelasan. Jadi filosofnya kita dapat gitu sebenarnya, Pak ya. Nah, sebenarnya kalau di swasta tentu tergantung kepada kebijakan dari bagaimana cara kebijakan pemilihan penyedianya, seperti itu. Kalau di pemerintahan yang pastinya ada standar, Pak. Ada standar yang harus kita lakukan ya, harus kita taati gitu. Nah, kalau di pemerintahan sekarang tentu pasti itu perpres ya. Bagaimana kita melakukan pemberian penjelasan ya, berapa hari setelah kita mengumumkan kita boleh melakukan pemberian penjelasan, itu ada, Pak, tertuang di dalam perpres. Jadi ada standarnya di pemerintahan. Setelah itu berapa lama unwizing? Misalnya unwizing itu adalah dilakukan 2 jam, ya kan? Artinya 3 jam setelah unwizing itu kita masih dapat menjawab, Pak. Jadi kita masih dapat memberikan jawaban, walaupun hanya 2 jam peserta hanya dapat bertanya. Jadi peserta dibatasi bertanya 2 jam, contoh ya Pak ya, kalau seandainya unwizing dilakukan 2 jam. Nah, siapa yang yang boleh menetapkan berapa jam itu adalah Pokja, tergantung kepada kompleksitas pekerjaan atau berapa kebutuhan pemberian penjelasan nanti. Apakah ada 2 jam, ada yang 3 jam, ya Pak? Itu tergantung kebutuhan sebenarnya, kebutuhan si Pokja. Nah, kalau si peserta bertanya tentu dalam jangka waktu yang 2 jam tadi yang ditetapkan atau 3 jam ditetapkan waktu unwizing. Namun untuk menjawabnya, kalau di pemerintahan itu juga ada batasannya. 3 jam setelah dilakukan unwizing masih dapat menjawab, seperti itu, Pak. Nah, tapi untuk tindak lanjut dari berita acara unwizing itu dilaksanakan atau dituangkan di dalam adendum dokumen pemilihan. Itu di pemerintahan, Pak. Karena berita acara itu tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan. Karena itu, Pak. Seperti itu. Ya, baik. Nah, kira-kira ada lagi pertanyaan Bapak tadi yang belum terjawab ya? Soal sudah? Bu, untuk sistem penilaian, Bu. Sistem penilaian. Oh, ya benar. Ya, itu merit ataukah ada metode yang lain yang memang bisa dipakai? Kalau merit kan kita bobotnya kan oke, yang admin misalkan 40,
yang teknis Ya. akan 60% begitu kan. Nah, mungkin dari pengalaman Bu Devi, adakah metode yang lain Bu yang bisa dipakai untuk melakukan penilaian? Ya, jadi sebenarnya appraisal ya, penilaian ya Pak. Kalau penilaian itu di dalam Perpres, kalau di pemerintahan kan metodenya banyak. Okay. Nanti akan beda lagi pengadaan barang, jasa, konstruksi ya. Terus dengan pengadaan konsultan itu beda metode penilaian. Yang dinilai itu adalah perusahaan dan jasa atau barang yang ditawarkan. Kan ada dua ya Pak ya. Nah, nanti kan setelah materi ini Pak, kita akan masuk itu metode-metode pemilihan Pak sebenarnya. Atau kemarin ya, metode pemilihan. Saya tidak mengikuti 2 kali per session. Jadi, jadi selain harga terendah gitu Pak, kan ada juga dengan sistem nilai Pak. Kan harga terendah dengan sistem nilai itu di pemerintahan ya Pak. Ada beberapa penilaian. Kalau dilaksanakan pasca kualifikasi dan pra kualifikasi kan juga beda ya Pak ya. Nah, kalau misalkan untuk di swasta atau di badan layanan umum yang tidak mengacu kepada Perpres 16 Pak, itu banyak Pak. Seperti yang paling baik itu maksudnya kalau menurut saya ya Pak ya, itu seperti menilai dengan dengan metode penilaian selama umur ekonomis Pak. Kalau walaupun di pemerintahan ada, walaupun jarang dilakukan ya Pak ya. Selama penilaian ekonomis itu yang kalau menurut saya itu paling maksimal atau paling jitu sebenarnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang benar-benar bagus seperti itu. Karena kan kita nilainya itu adalah bukan saat membeli saja kan Pak, tapi sampai akhir hayatnya kita akan melihat mana yang lebih efisien seperti itu Pak. Kalau menurut saya, walaupun itu penilaian selama umur ekonomi itu ada di dalam peraturan Perpres juga untuk pemerintahan, namun jarang-jarang dilakukan. Kalau saya sih lebih suka ke itu Pak, ke penilaian selama umur ekonomis Pak. Karena ya tapi sebenarnya tergantung sih Pak, tergantung dari penilaian pasar ya Pak ya, supply market, supply analisis market analysis ya Pak ya, supplier analysis gitu. Tergantung itu Pak sebenarnya. Terus kita kembali lagi ke posisinya pengadaan kita ini pengadaan apa gitu. Kalau memang ini letaknya itu di kuadran yang paling strategis ya, berarti kita menilainya memang harus dengan metode-metode yang paling efektif untuk nanti pelaksanaan pengadaan sampai barang itu habis. Jadi sangat maksimal nantinya Pak, seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya pengadaannya yang rutin saja, ya Pak ya, barangnya ada di pasaran yang jelas gitu kan, barangnya di pasaran jelas, semuanya jelas gitu kan, ada tersedia, tidak susah mendapatkannya, ya nggak apa-apa, dengan harga terendah juga nggak masalah kan sebenarnya. Nah, kalau yang Bapak bilang, kebanyakan sekarang kan banyak ke plat merah ya Pak yang dapat, kenapa swasta jarang kan gitu ya. Nah, gitu. Sebenarnya kalau sekarang Pak sudah bagus sebenarnya ya kalau melihat Permen PU 14 sekarang Pak. Karena situ kan segmentasinya sudah jelas bahwa untuk perusahaan plat merah khususnya di konstruksi ya Pak ya. Perusahaan plat merah itu hanya bisa di yang besar saja. Berarti yang di atas 100 miliar seperti itu yang plat merah ya Pak ya. Kalau yang di 50 yang menengah ya, itu boleh, yang swasta boleh masuk, malah plat merah nggak boleh masuk di sana kan. Segmentasinya sudah bagus sebenarnya Pak. Ya karena pengalaman dari kan baru saja saya satu PLV ini kan saya menandatkan ya Bu, untuk menandatkan pekerjaan konstruksi Bu, dan cukup besar nilainya kan. Tapi kan karena kita menggunakan sistem merit, nah yang swasta ini merasa wah kalau sudah begitu ya pasti ada kecenderungan yang menang yang plat merah Bu. Nah itu sekedar just kita masuk dalam gitu Bu. Iya, tapi dengan adanya segmentasi sekarang Pak, mudah-mudahan yang swasta, yang perusahaan-perusahaan kecil dapat nanti meningkat menjadi perusahaan menengah dan akhirnya dapat perusahaan besar kan Pak. Artinya dia mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lah. Bersaingnya tidak begitu ini dengan plat merah kan Pak, dengan segmentasi Permen PU 14 saat ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Devi.
Oke Bapak, mudah-mudahan membantu ya Pak. Yang pastinya Pak, komunikasi dari awal ini memang sangat sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap jalannya pekerjaan nanti. Karena kalau awalnya kita sudah bahagia ya kan, artinya melakukan sesuatu itu pasti juga dengan bahagia nantinya. Ya Pak ya, bukan terpaksa. Tapi kecuali kalau kita awalnya ini komunikasinya sudah tidak baik, menjawabnya seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan dokumen gitu ya Pak ya. Tentu Bapak sebagai calon penyidik juga kesal pasti kan? Pasti kesal. Atau nanti juga berpikiran negatif. Lah ini si Pokjanya ini jangan-jangan sudah ada calon ini. Kan gitu ya Pak ya? Thank you Bu Devi. Terima kasih Bu tanggapannya. Iya. Oke Bapak, sama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau ingin diskusi lagi. Jadi Bapak Ibu, yang pastinya apa materi-materi yang harus kita... Ya, silakan Pak Muhammad Awaludin mau bertanya. Pak Muhammad Awaludin, saya udah melihat ini. Silakan Bapak, saya unmute dari sini. Mau diskusi, silakan Pak. Pak Muhammad Awaludin. Halo Pak Muhammad Awaludin. Ya, silakan Pak. Ingin sharing, silakan Pak. Halo. Ya, saya sudah mendengar Pak, silakan. Ya Ibu, saya mau bertanya persoalan penjelasan. Apa penjelasan ini wajib? Karena kalau di... Halo? Ya, silakan Pak. Dengar Bu? Ya, saya dengar. Oke, yang ingin saya tanyakan untuk penyampaian penjelasan. Di Perpres, penjelasan itu masuk aturannya Bu, tapi kalau di Permen PU, khususnya di jasa konsultan, itu disebutkan bahwa penjelasan dilakukan jika diperlukan. Jadi seolah-olah penjelasan ini seperti sunnah begitu Bu ya? Ya. Jadi terus Pak, ada lagi penjelasan itu apakah wajib atau tidak ya? Ya. Terus yang berikut masalah ini terkait kasus di sini. Ini kan kita punya DIPA itu kan di tempat lain, maksudnya kayak UPTP pembina. Ya. Kita mengelola cuma POK. Jadi kan kita kadang kita mau mendaftar di LPSS ini kan tidak bisa karena DIPA kita tidak tercatat di daerah. Nah, terus saya tidak bisa melakukan undangan atau informasi ke penyedia lewat sistem ini SPSE, tapi kita undang manual. Maksudnya Bapak ini di pemerintahan? Ya, di pemerintahan Bu. Ya, berarti di ULP atau KPBJ ya? Iya. Ya. Jadi masalahnya kasusnya itu adalah pengadaan yang SKPD ya Pak ya? Iya, SKPD. Ya, pengadaan SKPD dan Bapak sebagai Pokja melakukan pengumuman gitu. Yang kesulitannya apa Pak? Saya sebagai PPK Bu. Oh, Bapak sebagai PPK, oke. Terus kan kita mau umumkan itu ke TV kan tidak POK, kita kan cuma punya POK. Sedangkan yang DIPA-nya itu ada di satker lain. Ya. Satker lainnya kan jauh, tidak bisa komunikasi juga dengan baik kalau untuk persoalan ini. Jadi kita lakukan, tapi ini pengadaan langsung Bu. Oh, pengadaan langsung. Ya. Jadi kita langsung undang saja begitu penyedia lewat pejabat pengadaan. Oke. Itu bagaimana maksudnya? Apakah kita menyalahi prosedur atau bagaimana? Mohon petunjuknya. Sebenarnya Pak, dalam pemilihan penyedia, baik beberapa metode kan Pak, kalau di pemerintahan kan ada 5 metode itu ya Pak ya. Ini pertanyaan yang kedua terakhir dulu nih, saya sharing sama Bapak ya. Ada metodenya macam-macam itu, yang 5 metode itu sesuai dengan Perpres ya Pak. Sebenarnya apapun metodenya, semuanya sudah ada di dalam rencana umum pengadaan ya Pak.
Ya. Nah, tidak rencana umum pengadaan itulah seharusnya yang dipegang Bapak sebagai PPK, kan gitu ya, yang sudah disetujui atau ditetapkan oleh KPA Bapak gitu ya. Nah, artinya sebenarnya walaupun tidak mata anggarannya tidak ada di tempat Bapak sebagai PPK-nya, di dalam rencana umum pengadaan semua informasi itu harusnya sudah ada, lengkap di sana. Ya, standarnya apa ya? Seharusnya gitu. Jadi di dalam rencana umum pengadaan itu walaupun SKPD-nya jauh, Bapak sebagai PPK, tapi apabila Bapak memegang rencana umum pengadaan, dokumennya secara lengkap, harusnya semuanya sudah ada di sana. Baik itu mata anggaran apa kebutuhan segala macamnya sudah ada di rencana umum pengadaan. Tentu komunikasi awal dilakukan dengan Pokja adalah atau dengan pejabat pengadaan itu adalah review ya Pak ya, saat review RPP gitu ya, apakah si pejabat pengadaannya mengerti nggak dengan rencana paket pengadaannya akan dia proses ini, seperti itu. Itu adalah komunikasi awalnya. Terus bagaimana undangan? Kalau pengadaan langsung sebenarnya Bapak kan pejabat pengadaan Bapak itu dia itu mengundang itu dengan mengundang satu penyedia saja Pak, seperti itu. Jadi walaupun pengumumannya itu diumumkan di dalam LPSE, tapi mengundangnya itu kalau secara elektronik itu tetap satu Pak, tetap satu undangan kepada satu penyedia yang sudah dirasa mampu atau memang sudah memenuhi kualifikasi, seperti itu Pak. Jadi satu penyedia tersebut diundang, dia akan memasukkan penawaran, kalau memang dengan menggunakan LPSE Bapak, nanti mereka akan menyampaikan undangannya di dalam, menyampaikan penawaran juga di LPSE juga, seperti itu. Kalau seandainya tidak tercapai kesepakatan pejabat pengadaan dengan penyedia yang dia undang itu, pejabat pengadaan kan melaporkan lagi dan dapat juga menindaklanjutnya dengan mengundang penyedia yang lain, Pak, seperti itu. Itu juga bisa dilakukan manual ataupun dengan sistem, Pak. Itu kira-kira, Pak. Apakah sudah tercukupkan, Pak, yang tadi? Jawaban saya? Kalau dari RUP-nya juga tidak ini, Bu. Ya? Halo? Kalau ya? dari RUP-nya juga tidak terupload di LPSE bagaimana, Bu? Nah, ini sebenarnya kan ada keharusan, Pak, kewajiban. RUP-nya manual. Ya, jadi gini, Pak. Ya. Di dalam peraturan kebijakan pengadaan barang dan jasa Perpres 16 itu kan ada kewajiban. Kewajiban PA Bapak, ya kan, untuk menetapkan dan mengumumkan, ya kan? Yang mengumumkan dan yang menetapkan ya, itu kan ada PA-KPA ya, Pak ya? Betul. Artinya mau dilakukan dengan manual sekalipun atau sesuai dengan Perpres harus elektronik ya Pak, itu harus dengan pengumuman rencana umum pengadaan dulu. Aturannya sebenarnya apabila RUP belum diumumkan, maka pengadaan tersebut tidak dapat diproses. Itu manual maupun elektronik Pak. Sebenarnya itu aturannya Pak. Jadi, walaupun kita melakukannya dengan pengadaan langsung, Pak, ya, tapi sebenarnya itu sudah harus ada rencana umum pengadaannya, pengadaan langsung tersebut, seperti itu. Jadi, seandainya kalau selama ini nggak ada RUP-nya, ini sebenarnya Bapak sebagai PPK, sebenarnya itu tugas Bapak juga sebenarnya untuk menyusun rencana umum pengadaan, begitu, Pak, sebelum ditetapkan oleh PA-KPA. Kalau RUP-nya saya buat, Bu. Halo? Ya? Kalau RUP-nya saya buat, Ibu. Cuma itu apa di KPA-nya di atas yang juga tidak paham, jadi saya juga tidak mengerti bagaimana. Karena seharusnya mereka yang mengupload. Ya, jadi gini. Saya mau ngupload di LPSE sini, sedangkan kan DIPA-nya tidak ada di sini, tidak bisa. Jadi gini, Pak. Kalau selama rencana umum pengadaan itu sudah ditetapkan, ya, artinya paket-paket pengadaannya kan Bapak tuh yang buat sebagai PPK di dalam akun Bapak sebagai PPK. Walaupun SKPD-nya jauh, misalkan ya Pak, tidak di tempat Bapak, misalkan gitu, cuma tetap Bapak sebagai PPK dapat membuat paket-paket pengadaan di akunnya Bapak, gitu, di akun PPK Bapak, karena memang PPK di kebijakan di Perpres 16 itu ada PPK yang menyusun Pak.
menyusun juga secara manual dan juga dengan sistem. Berarti Bapak yang membuatnya di akun Bapak, nanti yang mengumumkan dan yang menyetujui itu di akunnya PA-KPA Bapak, seperti itu. Ya, betul. Jadi sebenarnya seperti itu, Pak. Jadi Bapak, kalau Bapak sebagai PPK, Bapak sangat mudah ini untuk merubah kebiasaan yang belum sesuai, seperti itu, Pak. Misalkan karena selama ini RUP-nya belum terupload, ya kan? Atau belum memang manual saja, tetapi tidak diumumkan. Nah, Bapak sebagai PPK sebenarnya Bapak kunci sebenarnya. Bapaklah kunci bagaimana merubah kebiasaan yang belum sesuai seperti ini, gitu, Pak. Jadi Bapaklah yang bisa membuat paket-paket pengadaan di akun Bapak sebagai PPK. Nah, setelah itu baru yang menetapkan dan mengumumkan di akunnya PA-KPA. Seperti itu, Pak. Artinya kalau memang Bapak sudah buat, dan buat di akun Bapak, itu bisa. Tapi kalau seandainya Bapak membuatnya secara manual saja, tidak menuangkan di dalam sistem informasi di LPSE, yang lain pun tidak akan dapat melakukan, Pak, karena memang itu adalah tugasnya PPK, seperti itu. Dan juga ketentuannya diperbolehkan hanya di akunnya PPK, di akunnya Bapak, dalam membuat paket-paket tersebut, gitu, Pak. Ya, halo Bu. Ya. Ya, betul itu, maksudnya yang Ibu maksud kan saya sudah buat memang akun PPK. Cuma Ya. kan begitu mau diinput RUP itu kan ada anggaran. Anggaran ya, dikasih nomornya itu, kan? Nomornya. Sedangkan itu tidak terdaftar di LSPS ini. Nah, itu yang masalahnya. Oh, kalau masalah sistem, Pak, mungkin nanti dikomunikasikan dengan LPSE-nya ya, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan bisa, ya, Pak, ya? Maksudnya itu kendalanya. Karena kan kalau ikut tugas pembantuan, tidak ada masalah, Bu. Karena langsung kan masuk ke, ada nomornya, benar. Masuk ke daerah. Tapi kalau yang cuma POK saja yang kita terima itu agak ribet memang, karena tidak terima bundelan ADK-nya ya, Bu. Iya, benar. Iya. Jadi Pak, kalau pertanyaan ini teknis banget ya, Pak, ya. Kalau teknis banget ini menyangkut sistem informasi LPSE-nya, mungkin nanti bisa kita komunikasikan lah, Bapak komunikasikan dengan UKPBJ atau LPSE-nya, Pak. Ya, LPSE-nya seperti apa, atau bisa juga kepada LKPP ya, Pak, mengenai sirup ya, Pak, ya, mengenai sirupnya. Siap. Seperti itu. Nah, itu teknis kali ya, Pak, ya. Saya bukan enggak ini, karena saya sudah 1 tahun ini tidak ikut, Pak, di dalam pelaksanaan tender gitu, Pak. Jadi sistem informasi LPSE sekarang bagaimana sistemnya, apakah sama seperti tahun yang lalu atau bagaimana, saya juga nggak begitu ini menjawabnya, karena tidak melakukan lagi nih, gitu, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu dikomunikasikan langsung dengan dengan LKPP yang menangani sirup atau dengan LPSE, Pak. Bagaimana jalan keluarnya yang terbaik gitu. Yang pasti Bapak sudah membuatnya dan nanti PA-KPA harus mengumumkannya, seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Halo, Mbak Mutiara. Yes, saya di sini. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Ada di kolom question and answer, udah dijawabin apa belum ya? Bisa bantu nggak, Mbak, ya? Kalau sudah dijawab, sepertinya tidak usah kita bahas lagi. Kalau ada yang sudah bantu jawab. Ada yang udah dijawabin kok. Ya, terima kasih ya, Mbak, sudah menjawabkan. Jadi yang belum terjawab aja mungkin bisa kita diskusikan, Mbak. Kita sampai jam berapa ini ya? Mbak Rahmi, kita sampai jam berapa, Mbak Rahmi? Sampai jam 15.30. Kayaknya pertanyaan nggak kedengeran suara Mbak Rahmi. Sampai jam 15.30, Bu. 15.30. Oh, udah habis nih, Mbak Det. Oh ya, ada pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab? Kalau sudah terjawab, nggak usah ya. Nggak usah diinikan, karena materinya ringan ya. Materinya ini Bapak Ibu menyamakan persepsi sebenarnya ya. Bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang diinginkan oleh owner, disamakan persepsinya dengan si calon penyedia yang akan menawarkan. Yang penting kalau sudah sama persepsi, sudah aman sih sebenarnya ya. Iya, benar. Yang disamakan persepsi itu yang ini nih. Nah, artinya
rancangan kontrak dan segala macam. Yang penting apa yang penting-penting yang menjadi strategis di dalam dokumen pengadaan, di dalam syarat-syarat kita melakukan pemilihan, dan di dalam cara kita berkontrak. Nah, itu harus dijelaskan, disamakan persepsinya, agar setelah dapat pemenang nanti, pemenangnya tidak kaget gitu. Oh, ternyata begini kontraknya, saya tidak pernah baca, seperti itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Kira-kira ada Mbak yang mau yang pertanyaan yang kita jawab? Enggak, kayaknya kalau saya sih cukup sih. Gimana dengan Cukup ya? Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu juga tidak ada lagi kayaknya yang mengajukan tangan. Enggak. Pak Awaludin sudah tadi ya? Pak Awaludin sudah. Sudah ya? Ini kayak ada Pak Awaludin mau bertanya lagi atau mau sharing lagi nih? Iya, kayaknya nggak puas tuh. Nggak puas? Apakah nggak puas Pak Awaludin? Apakah masih tidak puas dengan sharing saya nih? Silakan. Jadi pada intinya sebenarnya materi kita ini adalah kita harus tahu bahwa komunikasi awal ini ya, bagaimana kita merencanakan komunikasi awal dengan penyedia terhadap proyek yang kita tenderkan atau yang kita proses, bagaimana kita memberikan penjelasan, bagaimana kita mendistribusikan informasi dari dokumen tender, ada dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan yang kita buat, ya kan? Terus bagaimana kita membuat berita acara dan bagaimana kita menindaklanjutinya di dalam, kalau pemerintahan harus dengan adendum dokumen pemilihan, itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja dari pelaksanaan proyek kita nantinya. Pas itu karena sudah ada penelitian dan sudah ada pembuktiannya ya. Nah, makanya saya berani bilang bahwa pemberian penjelasan ini merupakan titik strategis yang utama dari kita mencapai kinerja yang maksimal terhadap proyek kita nantinya. Seperti itu kira-kira inti dari pemberian penjelasan ini. Bapak Ibu, apakah ada lagi? Mbak Mut, gimana? Wajib apa sunnah, Mbak? Oh ya, yang tadi ya. Jadi gini, kalau di dalam, saya sebenarnya belum melihat detail ya kalau Permen PU, tapi memang di situ ada yang dinyatakan wajib dan ada yang dinyatakan apabila diperlukan, seperti itu. Ya, saya melihat kalau di dalam pengadaan barang dan jasa non konstruksi ya, selain konsultan ya, nah itu pemberian penjelasan ini wajib. Ya, artinya memang diberikan satu waktu yang harus kita melakukan pemberian penjelasan, harus kita melakukan penyamaan persepsi dengan calon penyedia, seperti itu. Itu kalau di LPSE itu sudah dikunci sebenarnya, kalau harus ada pemberian penjelasan di dalam jadwalnya. Kalau tidak kita isi ya nggak bisa kan? Nggak bisa. Terus kalau pemberian penjelasan lapangan lanjutan, nah ini merupakan yang sunnah, boleh dilakukan apabila diperlukan dan boleh tidak, seperti itu, tergantung dengan kebutuhan. Itu pemberian penjelasan lanjutan atau pemberian penjelasan lapangan, ya. Nah, kalau pengadaan yang terkait dengan konsultan, ya, konsultan konstruksi ini mungkin lebih tepatnya ini wajib apa tidaknya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya belum membaca detail ini Permen PU-nya, takut nanti saya meragukan atau memberikan penjelasan yang tersesat nanti Bapak Ibunya. Cuma yang pasti pemberian penjelasan itu memberikan menyamakan persepsi itu saya kira itu wajib, tetapi mungkin ada setelah itu detailnya yang pemberian penjelasan itu apabila diperlukan saja. Nanti kalau masalah itu mungkin saya harus baca lagi, mungkin Mbak Mutiara bisa memberikan ini kali tentang pemberian penjelasan di pekerjaan konstruksi Permen PU 14, saya belum baca detail sih Mbak. Janganlah, biar hari ini kita konteksnya kan pemberian penjelasan. Di tempat kita besok baru webinar bahas Permen PU. Konstruksi ya.
Nah, jadi pada Iya, jadi prinsipnya besok baru Bapak Ibu ya. dikupas-tuntas. Ya, mungkin saya jawab pada prinsipnya saja ya. Pada Iya, prinsipnya, benar-benar. pemberian penjelasan ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Yang namanya penting itu artinya ada kewajiban dari Pokja pemilihan untuk menyamakan persepsi persepsi dari kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang diinginkan oleh owner kepada nanti calon pelaksana pekerjaan tersebut ya Bapak Ibu ya. Artinya itu merupakan suatu kewajiban dari Pokja pemilihan karena Pokja pemilihan ada tugas dan fungsinya itu. Berarti itu adalah kewajiban dari Pokja pemilihan. Saya menjawabnya seperti itu saja kewajibannya ya Bapak Ibu ya. Nanti ada di dalam pemberian penjelasan itu ada yang wajib dan ada yang tidak, tergantung nanti di dalam juknis dari peraturan masing-masing. Tapi kalau pemberian penjelasan ini adalah sesuatu kewajiban dari Pokja pemilihan, seperti itu. Oke, Mbak Debbie. Oke. Ada lagi kira-kira sepertinya sudah ini sebenarnya ini sudah panjang sekali nih Mbak kita berbicara masalah pemberian penjelasan padahal materinya ini adalah materi ringan ya menyamakan persepsi, informasi dan komunikasi sebenarnya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu? Bapak Ibu bagaimana? Sudah ya? Kita akhiri atau bagaimana? Ini karena nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi yang mengangkat tangan, saya lihat tidak ada lagi, mudah-mudahan jelas. Ini Pak Waludin ini masih ngangkat tangan ini? Kayaknya masih belum puas Mbak Deb. Dibuka deh satu kali deh, the last one. Pak Waludin bagaimana? Oh udah turun tangan Pak Waludin lagi nih, udah turun tangan beliau lagi. Oke. Oke. Mbak Deb ada closing statement? Ya mungkin closing statement atau saya. Ini deh, gimana gitu? Ada saran nggak buat para peserta di sini yang biar lulus? Nah gitu aja. Oh saran. Gimana biar lulus ujian toh? Biar lulus ujian ya. Iya. Jadi ini ada pertanyaan nih Pak Awaldin, jawab studi kasus yuk katanya. Oh, jawabin studi kasus. Yang mana gitu? Kasus yang mana, Pak? Apakah kasus Jangan-jangan dari buka pemberian penjelasan atau bagaimana? Ya, yang pasti saya akan memberikan gimana, Pak? Ya, tipsnya ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu nih mau ujian, bagaimana menghadapi asesor kan gitu. Saya tahu nih beberapa peserta di sini juga merupakan asesor juga ya. Saya tahu ada yang juga sudah asesor di dalam grup kita ini. Jadi sebenarnya sama saja cara menghadapi asesor. Bagaimana kalau kita menjadi asesor seperti itu ya Pak, kalau bagi Bapak Ibu yang sudah asesor ya. Artinya bagaimana kita meyakinkanlah gitu ya. Meyakinkan kepada si asesor bahwa kita memang mampu. Kita mampu secara konseptual, kita mampu secara prakteknya juga, dan kita mampu secara etikanya juga. Kita sudah mencerminkan ke arah sana. Artinya di sini kita sudah cara pola berpikir kita itu sudah mengetahui dan sudah memahami lah semua. Yang penting kita meyakini. Yang pertama itu di dalam portofolio, ya kan? Kalau seandainya portofolio kita itu kita buat, kita mengerti, ya, walaupun dia itu lengkap, tetapi waktu ditanya kita nggak jelas nih apa yang kita buat, ya itu pasti saja asesor kita pasti juga akan tidak bisa mempercayai begitu saja kan? Kita mengerti gitu. Artinya bagaimana? Apapun kertas kerja, walaupun saya tahu Bapak Ibu nanti akan memberikan, akan bersama-sama kan? Saya lihat bersama-sama untuk membuat kertas kerja, nggak masalah juga. Tapi ingat, yang dibuat di dalam kertas kerja itu kita benar-benar paham gitu. Artinya nanti walaupun kertas kerja dikumpulkan, Bapak Ibu juga nanti akan ditanya, kan ya? Ditanya, diwawancara mengenai kertas kerja yang dibuat itu, apakah mengerti dengan kertas kerja itu apa tidak, gitu. Jangan sampai, oh biar lengkap saja kertas kerja, tetapi kita tidak tahu apa sih isi kertas kerja, maksudnya jangan sampai copy paste aja.
Bapak Ibu harus juga mengerti apa itu kertas kerja yang dibuat dan apa esensinya. Teorinya seperti apa, praktiknya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau itu saya yakin itu Bapak Ibu asesornya sudah yakin. Bapak Ibu sudah mampu semua. Tapi kalau dilihat dari listnya peserta saat ini, saya yakin deh banyak ini peserta sudah pada paham semua. Tinggal pengakuan saja di sertifikat ya. Mudah-mudahan seperti itu semuanya. Saya berharap semuanya juga mudah lulusnya dan dapat mengumpulkan kertas kerja sebagai bahan penilaian atau portofolio nantinya seperti itu. Dan untuk dari penjelasan ini saya memberikan sedikit masukan atau ini kepada kita semua, baik di sini maupun ada pokja dari pemerintahan atau bukan yang swasta. Yang pasti Bapak Ibu semua, pandanglah komunikasi itu memang sangat dibutuhkan karena gara-gara komunikasi apapun bisa berantakan, ya kan? Kalau komunikasi kita komunikasi positif yang kita bangun dari awal itu sudah merupakan 50% keberhasilan proyek yang akan kita laksanakan nanti. Seperti itu. Artinya awal pelaksanaan pengadaan kita bangun komunikasi dengan baik, nah akhirnya akan mengakibatkan keberhasilan dari proyek yang dilaksanakan nantinya. Tapi kalau rusak komunikasi dari awal, ya kan, itu yakinlah pasti akan banyak permasalahan yang akan timbul nantinya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi pelaksanaan pemberian penjelasan ini adalah komunikasi awal kita dalam melaksanakan proyek nanti dengan calon penyedia yang akan ikut dalam tender maupun nanti yang akan melaksanakan pekerjaan yang menang nantinya, pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang akan berkontrak nantinya. Itu saja mungkin Mbak Mutiara. Terus satu lagi apabila ada di sini Pokja, ya, Pokja pemilihan di sini bagi peserta di sini dari pemerintahan, saya memberikan masukan, memberikan pesan bahwa dalam melakukan unwitting itu ingat kita melakukan pemberian penjelasan dan bukan menjawab pertanyaan. Makanya berikanlah penjelasan itu sejelas mungkin dari beberapa titik-titik kritis di dalam pelaksanaan, di dalam dokumen pengadaan kita dijelaskan sebaik-baik mungkin kepada calon penyedia. Dan jangan sampai menunggu ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak dijawab atau tidak diberikan penjelasan. Itu sangat salah sekali. Oke, Mbak Mutiara, mungkin hanya itu saja. Mungkin banyak sekali ya trik-triknya, pesan-pesannya yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya bagi Bapak Ibu peserta yang ada. Amin. Ya minimal kalau lagi unwitting penjelasan minimal tulis assalamualaikum gitu, selamat hadir, yang gitu-gitulah. Ya, itu komunikasi yang baik ya. Iya, jadi kebiasaan webinar kali ya. Jadi kalau awalnya baik itu jadi memberikan rasa nyaman, rasa adem bagi penyedia kita. Akhirnya mereka bertanya juga memahami dokumen itu juga dengan rasa bahagia seperti itu Mbak Mutiara. Iya, biar yang dikerjain happy gitu ya. Terus jangan benar gitu ya kan. Ya, kalau dengan happy pasti akan indikator happy itu bisa dapat membuat hasilnya akan lebih baik ya. Iya, terus ada nilai ibadahnya gitu ya, walaupun sekedar menjelaskan. Soalnya ada nih yang ngasih tahu sama saya, katanya berkata baik dulu, baru diam. Berarti kita disuruh menjelaskan secara baik dulu. Gitu. Benar. Cara menyampaikannya, situasinya, dan materinya yang juga harus baik. Oke, gitu deh. Apalagi nih kira-kira yang ini atau sudah cukup? Kalau cukup, mau saya tutup atau saya buka lagi nih? Masa mau udah terbuka dibuka lagi ya Mbak Mut? Oke deh, kalau cukup ya Mbak ya? Cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa lulus semua. Amin. Bisa menjadi ahli pengadaan yang mengisi dunia pengadaan barang jasa. Oke? Saya juga Mbak, kalau ada kesalahan nanti dalam pemberian materi atau penyebutan atau Bapak Ibu kurang puas dengan jabaran saya, karena saya rasa ini adalah materi yang ringan sekali ya, yang sudah saya juga banyak tadi sharing pengalaman sebenarnya yang sudah pernah kami lakukan dan apa akibatnya yang kami lakukan itu terhadap pelaksanaan pekerjaan ya. Sebenarnya itu pengalaman yang sangat berharga dan dari pengalaman negatif saya itu mohon sekiranya Bapak Ibu yang ada di sini jangan sampai
terjadi lagi bagi Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu dalam pemberian penjelasan. Nah, apabila tadi ada penjelasan saya atau penyebutan yang kurang tidak berkenan atau memang materi ini tidak sempurna saya menjabarkannya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, tapi saya sangat berharap ada dampak positif dari materi ini, dari penjabaran dan mungkin dari sharing-sharing pengalaman saya tadi. Itu. Terima kasih ya atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, sama-sama. Semoga dimaafkan. Kita nyantai aja ya Mbak Dep ya. Oke. Terima kasih banyak buat Mbak Debbie Sandra. Dewi Sandra apa Debbie Sandra ya? Janganlah Dewi Sandra itu artis itu Mbak. Kalau saya kan bukan. Kan sama-sama terkenal, sama-sama cantik, sama-sama pakai jilbab. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya? Saya sambil buka-buka ini soalnya tampilan webinarnya lebih baru, lebih fresh gitu kan ya. Mohon maaf juga apabila ada salah hilaf ataupun ada kekurangan dalam teknis. Kita hari ini uji coba sambil langsung start ya. Oke, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kita semua, mendapatkan nilai ibadah, dan semoga sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua. Amin, amin. Amin. Oke, saya tutup ya. Mbak Rahmi, saya tutup. Terima kasih Mbak Rahmi, Mbak Debbie Sandra, Pak Andi, dan LPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih Mbak Mutiara. Terima kasih Bu Debbie. Terima kasih Bu Debbie. Sama-sama Mbak Rami. Saya tutup ya Bu. Oke, terima kasih.